Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, segenap warga GKJ Pekalongan maupun para pemirsa dimanapun panjenengan berada, salam sehat dan salam semangat. Semoga hari-hari panjenengan senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Melanjutkan Pelangi Sabda GKJ Pekalongan dalam episode 10 Hukum Tuhan atau 10 Perintah Allah, kita telah sampai di hukum yang keempat, yaitu kuduskanlah hari Sabat. Refleksi tentang hari Sabat diambil dari Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Beginilah sabdanya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya ingin membagikan 2 hal. Yang pertama, sering muncul pertanyaan, bagaimana kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen, terkait dengan pemberlakuan hukum hari Sabat ini. Ada yang menganggap bahwa hari Sabat atau hari Minggu yang kita rayakan dalam ibadah itu sama seperti hari Sabat Yahudi. Kita hanya boleh beribadah dan tidak boleh bekerja. Kita hanya boleh datang ke gereja dan tidak boleh datang ke tempat-tempat yang lain. Dan untuk menjawabnya, kita perlu tahu bahwa sebenarnya hukum hari Sabat itu adalah hukumnya bangsa Israel yang terdapat dalam kitab Taurat. Hukumnya bangsa Yahudi atau yang sekarang masih dilestarikan oleh agama Yahudi. Hukum tentang hari Sabat itu adalah hukum miliknya umat Israel waktu itu yang sekarang dilestarikan oleh agama Yahudi. Sedangkan Kristen sebenarnya tidak memiliki hukum hari Sabat. Kita hanya memiliki catatan Alkitabnya, tapi tidak menerapkan secara utuh. Yang menerapkan adalah, sekali lagi, orang-orang yang beragama Yahudi. Mengapa demikian? Karena kalau kita cermati hari Sabat diberlakukan dengan baik dan benar, tentu kita tidak boleh bepergian, tidak boleh menyalakan api, tidak boleh bekerja, tidak boleh memasak, dan juga berbagai macam larangan yang lain. Makanan minuman yang kita konsumsi pun di hari Sabat itu harus khusus, tidak boleh makanan minuman seperti biasa. Jadi hukum hari Sabat itu sangat detail, sangat rinci, sangat jelimet, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Saya pernah punya pengalaman ikut dalam sehari itu di hari Sabat ketika berjumpa dengan seorang rekan, Rabbi Jeff, dan benar-benar menjalankan hukum Sabat karena dia beragama Yahudi. Dan luar biasa, ada sangat banyak larangan, tidak boleh menyalakan handphone sepanjang hari itu misalnya gitu. Dan kita tidak pernah menjalankan hukum hari Sabat itu dengan utuh karena memang itu bukanlah hukum agama kita. Nah, maka ya orang Kristen hari Minggu ya barangkali ada yang berbisnis ya silakan berbisnis, mau bepergian silakan bepergian, mau bekerja ya silakan bekerja. Tentu bukan berarti kita melupakan momen untuk beribadah kepada Allah, tentu saja. Jadi penerapan hukum hari Sabat tidaklah sekaku dan seharfiah seperti apa kata Alkitab, tentu saja. Bukan berarti hukum hari Sabat tidak lagi penting dan kita tidak perlu. Kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen, tetap perlu melestarikan makna atau esensi dari hukum tentang hari Sabat ini.
Maka di poin yang kedua, saya mengajak kita untuk menggali apa sih makna terdalam dari hukum hari Sabat itu. Mengapa umat Israel diperintahkan untuk berhenti pada hari yang ketujuh? Kata Sabat memang berarti berhenti atau beristirahat. Konteksnya waktu itu adalah karena umat Israel menjalankan aktivitas setiap hari, bekerja, bertani, berladang, beternak, sampai lupa diri. Mereka lupa beribadah, mereka lupa beristirahat. Akibatnya Allah melihat bahwa kehidupan mereka tidak lagi seimbang karena terus bekerja, dan bekerja, lupa beristirahat. Bukankah kehidupan kita pun hari-hari ini juga tidak akan seimbang kalau hanya dipenuhi dengan pekerjaan dan pekerjaan yang berat? Kita butuh refresh, kita butuh beristirahat, dan kita butuh bukan hanya menyegarkan tubuh jasmani kita, namun juga menyegarkan spiritualitas kita, menyegarkan kerohanian kita. Nah, Allah melihat bahwa umat Israel butuh beristirahat dan juga butuh untuk menyegarkan iman mereka dengan beribadah kepada Allah. Dasar teologisnya adalah ketika Allah menciptakan alam semesta pun, Allah tidak terus-terusan bekerja hari pertama sampai hari yang ke-6. Nah, di hari yang ke-7 dikatakan di sana, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi Keluaran 20 ini hendak mengajarkan kira-kira Gusti Allah saja ketika berkarya, bekerja, juga istirahat, juga berhenti. Masa kita manusia mau terus-menerus bekerja tanpa beristirahat? Maka butuh istirahat agar kehidupan itu seimbang. Nah, selain momen untuk beribadah kepada Allah menyegarkan iman, kerohanian kita sebagai umat, hari Sabat juga bermakna tentang kepedulian sosial. Ada dimensi teologis, spiritual, namun juga ada dimensi etis. Hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, hewanmu, atau orang asing di tempat kediaman. Jadi menariknya, Allah berfirman bahwa yang berhenti bekerja tidak hanya engkau sebagai majikan, tapi juga anak-anakmu, laki-laki perempuan, hamba-hambamu, laki-laki perempuan, bahkan hewanmu, bahkan orang asing atau tamu. Mereka semua diminta untuk berhenti dan beristirahat, termasuk hewan-hewan. Itu artinya bahwa hewan-hewan pun memiliki hak untuk beristirahat. Waktu itu konteksnya adalah hewan-hewan yang seringkali dipaksa untuk bekerja, untuk mengolah dan menyuburkan ladang atau sawah mereka, sehingga kadang-kadang hewan-hewan itu pun kelelahan. Ketika hewan-hewan bekerja dan kemudian beristirahat, itu artinya lahan-lahan pun juga beristirahat pada hari Sabat. Berarti, hukum hari Sabat ini bukan hanya penting bagi manusia, namun juga penting bagi hewan-hewan, penting bagi tumbuh-tumbuhan, penting bagi seisi alam semesta agar tidak dipaksa untuk terus-terusan bekerja. Alam semesta ini pun juga butuh beristirahat. Ada dimensi etis, bahkan dimensi ekologis. Kepedulian pada orang lain, kepedulian pada alam semesta, pada hewan-hewan. Dan bukankah dosa manusia pada zaman ini juga adalah ketika alam ciptaan Tuhan dieksploitasi besar-besaran sampai kemudian habis-habisan. Mereka tidak punya waktu untuk beristirahat. Hal itu misalnya kita saksikan ketika kemarin pandemi melanda, bumi ini, alam ini seolah-olah beristirahat sejenak dan kemudian menyegarkan kembali. Maka, hukum hari Sabat bukan hanya berisi soal perintah agar kita ingat Tuhan dan ingat beribadah, itu penting dan itu yang pertama. Yang kedua adalah mari terus menjaga keseimbangan hidup kita
agar tidak terlarut dalam pekerjaan, kesibukan, dan lupa beristirahat, lupa menjaga keselarasan dan keseimbangan hidup. Bahkan kita diminta untuk peduli pada alam ciptaan Tuhan, mereka pun pantas untuk bisa hidup dengan seimbang. Jangan merusak alam, jangan mengeksploitasi alam, karena mereka pun punya hak untuk beristirahat. Jika manusia dan segala ciptaan hidupnya seimbang, maka yang terjadi adalah kehidupan yang harmonis. Demikian Pelangi Sabda mengenai hukum yang keempat, kiranya menambah wawasan, namun juga pemahaman iman kita bersama. Tuhan memberkati.